Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Aditya dari Prodi Sosiologi Agama. Di sini saya akan mereview kembali tentang materi yang sudah diberikan dari matkul Fikih Muamalah dari materi 1 sampai materi terakhir. Yang pertama ialah Fikih Muamalah dan segala ruang lingkupnya. Fikih adalah ilmu yang mengkaji tentang syariat yang ditetapkan Allah bagi manusia untuk menjalani kehidupan duniawi. Sedangkan muamalah sendiri ialah aturan atau hukum Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi. Untuk itu, dapat kita simpulkan, fikih muamalah adalah aturan atau hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi. Ruang lingkup fikih muamalah terbagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup madiyah dan ruang lingkup adabiyah. Materi kedua ialah pengertian amwal beserta ruang lingkupnya. Amwal adalah condong, cenderung, dan miring yang berkaitan dengan harta. Pandangan harta Islam ada dua. Satu, segala sesuatu di muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, status harta yang dimiliki manusia, yaitu harta sebagai titipan, harta sebagai perhiasan hidup, harta sebagai ujian keimanan, dan harta sebagai bekal ibadah. Materi yang ketiga, yaitu makna akad beserta ruang lingkupnya. Pengertian akad adalah akad dalam bahasa Arab berarti ikatan atau pengencangan dan peraturan antara beberapa pihak dalam hal tertentu. Macam-macam akad yaitu ada munjis, akad mualak, dan akad mudaf. Syarat orang yang mau melakukan akad atau bertransaksi yaitu adalah berakal, balik, muamayiz, dan orang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad. Syarat barang yang diakadkan yaitu adalah bersih, bermanfaat, milik orang yang mau melakukan akad, dan barangnya jelas keberadaannya. Materi yang keempat yaitu adalah bai dan segala ruang lingkupnya. Pengertian bai atau jual beli adalah saling tukar harta dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Syarat bai tersebut atau jual beli itu yaitu adalah yang pertama, syarat terjadinya akad. Yang kedua, syarat terjadinya sah akad. Dan yang ketiga, syarat terlaksananya akad. Yang keempat yaitu adalah syarat lujum. Setelah syarat terpenuhi, tidak lupa juga rukun-rukun bai, yaitu adalah yang pertama, orang yang berakad, yaitu adalah penjual dan pembeli. Dan yang kedua, nilai tukar barang, yaitu uang dan barang yang dibeli. Yang ketiga yaitu zigot atau ijab qabul. Selain rukun-rukun bai, ada juga macam-macam akad bai. Yang pertama yaitu jual beli benda yang kelihatan. Yang kedua hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, yang artinya pesanan. Yang ketiga jual beli benda yang tidak sah. Materi yang kelima yaitu adalah ijarah dan ruang lingkupnya. Ijarah menurut bahasa adalah upah, tapi menurut istilah ijarah adalah akad atau transaksi terhadap manfaat. Syarat ijarah yaitu adalah mumayyiz, sigot ijab qabul, upah harus saling diketahui, barang dan manfaatnya harus jelas. Pengertian ujrah adalah biaya jasa atau upah seperti tenaga yang kita keluarkan mendapat penghargaan sebuah upah atau yang memiliki nilai ekonomis. Syarat ujrah yaitu adalah harus balik, saling menyatakan kerelaan dalam akad,
jelasan manfaat objek yang diberi agar tidak ada perselisihan. Boleh diserahkan langsung dan tidak cacat. Objek harus halal. Materi yang keenam yaitu adalah aryah dan ruang lingkupnya. Aryah diambil dari kata a'ra yang berarti datang dan pergi. Aryah berasal dari kata ata'waru yang sama artinya dengan ata'nawulu au ata'nasabu yang berarti saling menukar dan mengganti dalam konteks tradisi pinjam meminjam. Menurut Hanafiyah, rukun aryah adalah satu yaitu ijab qabul, tidak wajib diucapkan, tetapi cukup dengan menyerahkan pemilik kepada peminjam barang yang dipinjam dan boleh hukum ijab qabul dengan ucapan. Dan yang materi ketujuh yaitu adalah qard dan ruang lingkupnya. Pengertian qard atau pinjaman uang. Qard merupakan akad khusus pemberian harta misli kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjaman melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Jadi bisa lebih jelasnya yaitu adalah seseorang memberi hutangan kepada orang lain lalu diberikan jangka waktu membayar dan orang lain harus bisa membayarnya dengan jangka waktu yang diberikan oleh peminjam hutang yang meminjami hutang maksudnya. Rukun qard yaitu adalah satu, mukhridil adalah pihak yang memberikan pinjaman hutang. Yang kedua adalah mukhridil disyaratkan harus seseorang yang mukhtar dan ahli atabamu. Dan yang ketiga adalah mukhtaridil adalah pihak yang menerima pinjaman hutang. Mutahril disyaratkan orang memiliki kriteria sah melakukan transaksi ahliyah muamalah. Mukhradil adalah objek dalam akad fardlu yang disebut piutang. Yang keempat adalah sigat adalah ijab dari pihak mukhridil yang menunjukkan pemberian kepemilikan dengan sistem kewajiban mengembalikan penggantiannya. Bab ke-8 atau materi yang 8 adalah ran dan ruang lingkupnya. Pengertian rahn merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. Rukun rahn yaitu adalah satu, pelaku akad yaitu ar-rahn yang menggadaikan dan al-martahin atau orang yang menerima gadai. Yang kedua yaitu objek akad dan yang ketiga adalah sigot. Materi yang ke-9 yaitu adalah syirqah dan ruang lingkupnya. Pengertian syirqah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih yang bersangkutan untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Macam-macam syirqah yaitu adalah syirqah inan, syirqah abadan, syirqah wujuh, dan syirqah mufawadah. Materi yang ke-10 adalah mujaro'ah atau mukarobah dan musyakhah beserta ruang lingkupnya. Mukarobah adalah kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap. Hukumnya mukarobah, hasil yang diperoleh dibagikan berdasarkan kesepakatan pada saat akad sebelumnya. Sedangkan musyakhah adalah akad untuk pemelihara tanaman dan lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Rukun musyakhah akad yaitu ijab qabul baik berbentuk perkataan maupun tulisan. Materi yang ke-11 yaitu adalah mudarobah. Pengertian mudarobah ialah
namainya sebagai penyerahan hutang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. Macam-macam mudharabah yaitu ada dua, yaitu adalah mudharabah mutlaqah atau bebas. Yang kedua adalah mudharabah mukhoyadah yaitu terikat. Rukun-rukun mudharabah terdiri dari satu, pihak yang berakad atau subjek perjanjian, dan yang kedua yaitu adalah objek yang diakadkan atau objek perjanjian. Yang ketiga yaitu zigot. Syarat mudharabah yaitu adalah pemodal dan pengelola, dan yang kedua yaitu akad. Materi yang ke-12 yaitu adalah hibah, sedekah, dan hadiah beserta ruang lingkupnya. Hibah berasal dari bahasa Arab yang berarti pemberian yang dilakukan seseorang saat masih hidup kepada orang lain secara sukarela, baik berupa harta atau yang lainnya. Penerima hibah tidak diwajibkan memberi imbalan jasa atas hadiah yang diterima, sehingga tidak ada ketetapan ataupun setelah hibah diberikan atau diterima oleh orang lain. Dan sedekah ialah semangat berbagi pada orang yang membutuhkan, memberi pada orang yang kekurangan, dan membutuhkan semangat filantropis dalam diri. Sedekah lebih luas dari zakat maupun infak, karena sedekah itu sendiri tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta, namun sedekah mencangkup segala amal atau perbuatan baik. Yang ketiga yaitu adalah hadiah. Hadiah adalah memberikan suatu kepada orang lain dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Hukum memberikan hadiah adalah mubah, selama itu sesuatu yang positif. Tujuan memberi hadiah adalah sebagai bentuk imbalan terhadap kebaikan yang diperbuat seseorang. Materi yang ke-13 yaitu adalah riba dan ruang lingkupnya. Pengertian riba yaitu adalah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbanya menurut ukuran syarak. Ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya, hukum riba adalah haram. Macam-macam riba yaitu adalah riba fadl, riba yad, dan riba nasa. Syarat menjual suatu barang supaya tidak menjadikan riba yaitu adalah satu, menjual emas dengan emas, perak dengan perak, makanan dengan makanan, dengan dilakukan dengan 3 syarat, yaitu adalah satu, serupa timbangan dan banyaknya, kedua, tunai, ketiga, timbang terima dalam akad atau ijab qabul sebelum meninggalkan majelis akad. Bab yang ke-14 atau materi yang ke-14 adalah munakahat dan ruang lingkupnya. Munakahat atau pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan muhrim sebagai suami istri dengan tujuan yang membina suatu rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Syarat dan rukun munakahat atau pernikahan yaitu adalah satu, ada calon suami, ada calon istri, ada wali nikah, dan ada 2 orang saksi, lalu ijab qabul. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya atau pemaparan mereview ulang materi-materi fikih muamalah yang sudah dipelajari sebelumnya. Saya Adam Aditya pamit.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.